Desas-desus pelatih baru Manchester United di musim mendatang mulai terendus nyata. Beberapa fans dan pemain juga telah menjajaki siapa yang paling berpeluang melatih setan merah musim depan. Muncullah dua nama yang paling santer dikabarkan bakal melatih United. Mereka adalah Mauricio Pochettino yang kini masih melatih PSG dan Erik ten Hag yang masih melatih Ajax Amsterdam. Keduanya dikabarkan jadi calon terkuat penerus Rangnick yang masa melatihnya akan selesai di akhir musim. Jika dilihat dari beberapa aspek yang mungkin dijadikan parameter manajemen, fans maupun pemain, mana yang terbaik dari kedua pelatih muda tersebut? Tentu dengan melihat track record keduanya dari berbagai segi. Dari segi raihan gelar, Pochettino ketika di Spurs hanya mencapai prestasi terbaiknya dengan membawa Spurs ke final Liga Champions pada 2019. Mereka juga mencapai final Piala Liga pada musim 2014-2015, dan keduanya mengalami kegagalan. Di Premier League, Pochettino juga pernah membawa Spurs finish sebagai runner-up di musim 2016-2017. Di Spurs, target utama Pochettino hanyalah membawa Spurs ke Champions League dan gelar lain hanya bonus. Saat Pochettino menjadi suksesor Thomas Tuchel di PSG, Les Parisiens justru kehilangan gelar Ligue 1 pada musim 2020-2021 dari Lille. Pochettino baru bisa meraih gelar pertama di PSG pada Piala Super Prancis di musim 2020-2021. Namun PSG harus tersingkir dari Liga Champions di babak semifinal dari Manchester City di musim yang sama. Nah, musim ini PSG dengan nyaman berada di jalur untuk mendapatkan kembali mahkota Liga mereka. Sedangkan Ten Hag dari segi gelar telah berbuat banyak untuk mengembalikan Ajax ke puncak dengan kemenangan Eredivisie di musim 2018-2019 dan 2020-2021. Kemungkinan besar musim 2021-2022 ini akan menjadi hat-trick bagi Ten Hag menjuarai Eredivisie. Yang lebih mengesankan dari Ten Hag adalah perjalanan Ajax ke semifinal Liga Champions musim 2018-2019. Dilihat dari pengalaman meraih gelar, rapor Ten Hag lebih cocok dari apa yang diharapkan fans United sekarang. Ten Hag paling tidak sudah mempunyai mental meraih trofi, meski lebih dominan ia raih di kompetisi domestik Belanda. Sebaliknya, soal gelar Pochettino tak cukup baik membawa tim-tim raksasa. Namun pengalamannya melatih Tottenham Hotspur menjadi perlu diperhatikan Manchester United. Apalagi jika MU minimal ingin mengamankan slot UCL musim depan. Melihat dari sejarah kebijakan transfer, Pochettino ketika di Spurs secara bertahap membangun skuadnya selama beberapa tahun dengan cara yang sistematis dan cukup sukses dengan dana yang terbatas dari sang pemilik Levy. Eric Dier, Son Heung-min, Toby Alderweireld, Davinson Sanchez dan Lucas Moura merupakan pembelian cerdik Pochettino di Spurs. Beberapa transfer Pochettino di Spurs juga banyak yang kurang berhasil, seperti Federico Fazio, Clinton N'Jie, Vincent Janssen maupun Fernando Llorente. Ketika di PSG, Pochettino ketiban rejeki dari uang sang pemilik, hal yang jarang didapatkannya selama melatih. Pochettino mendapatkan beberapa kemewahan pemain. Pochettino sepertinya adalah tipe pelatih yang tetap akan mengharapkan dana untuk membangun tim, tetapi dia terlihat bukan tipe manajer yang menuntut investasi besar setiap musimnya. Sedangkan strategi transfer Ajax di bawah Ten Hag berbeda. Mereka telah lama mengembangkan pemain akademi dan menjualnya dengan harga yang sangat besar, atau merekrut pemain dengan harga yang murah, lalu mengembangkannya dan kembali menjualnya demi keuntungan. Lihat saja contohnya seperti Frenkie de Jong dan Matthijs de Ligt yang masing-masing dibeli oleh Barcelona dan Juventus dengan harga fantastis. Kemudian Hakim Ziyech yang dibeli Chelsea. Manchester United memboyong Donny van de Beek dan Barcelona membeli Des. Tapi Ten Hag juga menunjukkan kelihayan dalam hal merekrut pemain. Ia mendatangkan kembali Daley Blind dari Manchester United dan berhasil menjadi pilar pentingnya.
Dusan Tadic juga menjadi salah satu yang berhasil yang didatangkan dari Southampton. Sebastian Haller juga menemukan kembali sentuhan mencetak golnya di Ajax setelah kesusahan di West Ham. Melihat riwayat kebijakan transfer keduanya, baik Ten Hag maupun Pochettino sama-sama mempunyai kelihayan dalam mencari pemain, baik dengan uang terbatas maupun lebih. Di United dengan dana yang cukup, bagi keduanya mungkin tidak akan menjadi masalah. Tinggal prioritas pos mana yang akan difokuskan terlebih dahulu. Dari segi permainan, keduanya hampir mirip antara Pochettino dan Ten Hag. Keduanya adalah penyuka sepak bola menyerang. Biasanya Pochettino menyukai formasi 4-2-3-1 ketika di Tottenham. Ia menawarkan keseimbangan dalam bermain yang disesuaikan dengan kapasitas pemain yang ada. Ketika di PSG, dia cenderung memakai pola 4-3-3 untuk memanfaatkan opsi menyerang yang lebih banyak dengan para pemain bintangnya. Sementara, dari segi permainan, Ten Hag di Ajax juga memakai pola 4-3-3. Dengan variasi ini, mereka mampu mendominasi sebagian besar pertandingan domestik yang mereka mainkan dan mencetak banyak gol. Dengan kemiripan pola kedua pelatih ini, tampaknya di United tidak akan menjadi masalah. Pochettino di United mungkin tetap akan mengandalkan Bruno dan Ronaldo sebagai tumpuan. Nah, kalau Ten Hag cenderung akan lebih mengandalkan sisi pemain sayap seperti Rashford maupun Sancho. Dari segi menangani ego pemain, sejak bergabung dengan PSG, Pochettino dihadapkan pada tantangan mengerikan untuk menangani beberapa ego bintang yang ada. Hal itu memang terlihat baik-baik saja. Namun, berurusan dengan sekelompok Galacticos modern di Paris tidak akan pernah mudah. Pochettino bukanlah seorang yang spesial, tetapi pengalamannya di PSG dalam menangani beberapa ego bintang besar mampu menjadi model. Berbeda jauh dengan Ten Hag yang jarang berurusan dengan banyak pemain bintang dengan ego besar. Itu akan menjadi pengalaman barunya jika ia menangani United. Ten Hag hanya melakukan pendekatan kerja tim dan menganggap semua pemain sama kuat di lapangan dengan tugas masing-masing, meski itu pemain bintang. Hal ini akan diuji di United ketika ia berhadapan dengan beberapa pemain bintang seperti Ronaldo. Melihat pengalaman dalam menangani ego, Pochettino sudah terbukti daripada Ten Hag. Pochettino mungkin akan lebih diterima di skuad United meskipun Bruno, Pogba, dan Ronaldo masih bertahan. Bagi Ten Hag mungkin bisa mencari formula khusus guna meredam ego para bintang di United. Tampaknya track record Pochettino dalam memberikan kesempatan kepada pemain muda di skuad yang ia latih sangat selaras dengan tradisi di United. Pochettino sangat mahir dalam mengorbitkan talenta muda Inggris, entah saat menangani Spurs atau Southampton. Pemain-pemain yang ia orbitkan antara lain Luke Shaw, Adam Lallana, Harry Kane, Dele Alli, Eric Dier, maupun Kieran Trippier. Hal itu juga sebenarnya berlanjut di PSG. Pemain seperti Xavi Simons, Colin Dagba maupun Nuno Mendes sering diberikan menit bermain oleh Pochettino. Di sisi lain, Ten Hag memang terkenal sebagai pelatih yang mampu mengembangkan talenta muda. Bagaimanapun, Ten Hag dan Ajax adalah salah satu maestro pencetak bakat muda akademi hingga sekarang. Ten Hag juga pandai mengkombinasikan senior dan junior, seperti Daley Blind, Dusan Tadic, Nicolas Tagliafico, Davy Klaassen maupun Ryan Gravenberch yang masih berusia 19 tahun. Melihat pengembangan usia muda, kedua pelatih ini sama mahirnya. Ketika di United, pemain seperti Elanga, McTominay maupun kembalinya Amad Diallo sepertinya akan menjadi modal bagi polesan Ten Hag maupun Pochettino. Bukan tidak mungkin para pemain muda ini bisa berkembang pesat seiring menit bermain yang diberikan. Dari segi keinginan fans maupun pemilik, ternyata akhir-akhir ini tidak menemui titik temu. Fans United terbelah menginginkan Pochettino dan Ten Hag. Di sisi lain, sebagian besar pemain yang ada di United sekarang ternyata lebih mendukung Pochettino. Sedangkan sang pemilik lewat direktur mereka yang baru, Richard Arnold, lebih memprioritaskan Ten Hag. Dan hal itu juga didukung oleh pelatih interim United sekarang,
Ralf Rangnick yang setuju dengan penunjukan Ten Hag karena kesamaan filosofi. Jadi Pochettino dan Ten Hag akan sama-sama memiliki PR untuk memenangkan hati para fans maupun pemilik United. Selera fans United terhadap Ten Hag dikarenakan kerinduan mereka akan permainan menyerang di era Ferguson yang sudah lama hilang. Sementara Pochettino dinilai fans juga mampu untuk membawa United ke level yang lebih baik. Akan tetapi ada juga yang menganggapnya hanya akan sama seperti Ole. Untuk sebagian fans yang tidak suka pada Ten Hag beralasan bahwa pengalaman yang kurang di Premier League dan proses adaptasi yang lama menjadi halangan. Itu pun kalau cocok. Dalam kasus itu mungkin fans United dapat berkaca pada Jurgen Klopp dan Pep Guardiola ketika mereka kosong pengalaman di Premier League. Ketika tiba di Liverpool dan Manchester City, toh mereka juga bisa sukses. Beberapa aspek yang dilihat dari Pochettino maupun Ten Hag tentu ada plus minusnya. Bagaimanapun kandidat pelatih United musim depan sudah mengerucut pada dua orang ini. Tinggal beberapa pertimbangan saja yang harus dikompromikan secara bersama antara fans, pemain, dan pemilik guna memantapkan pertunjukan The Real Coach United musim 2022-2023.